Update Gibran Anakku. Bukan. Jangan salah. Anakku udah jadi presiden. Amin, amin, Anaknya jadi wapres. amin. Capek, Kenapa cuman sih kamu kampanye tiba-tiba mulu. lagi ngomong? Siapa tahu jadi doa. Apa nih? Ini tadi ini ngomong apa Mau sih? update sebentar. Ya. Oke. Gurunya ya, Ari. Dia lihat Ibran ya di sekolah ya. Dari sini. Guru Ibran. Ini Hari. Aku nggak bisa muter. Ya. Kurang biasa deh gue. Huruf nulisnya di kertas, jadi pasir. Tuh ini dia 8, 6, 9 tulisnya di pasir. Tapi ini proses belajar juga kan. Yang penting dia mengerti. Kan goalnya adalah bisa baca. Ya, nah bisa tulisnya di pasir. Nah, karena dia megangnya tuh 6 tuh. Nah, cara nulisnya juga dia beda. Jadi kan kita kan anak tuh kan perkembangannya beda-beda. Anakku yang pertama di sekolah biasa tuh ada ruangan kelasnya. Anakku yang ketiga Ibran 4 tahun itu juga ada kelasnya. Jadi guru di depan, besar kecil juga dia pakai box nih. Pakai box dari coba susun dari kecil ke besar ke kecil ya. Bisa orang dari gambar besar, gambar kecil, tapi dia sudah sesuai aplikasi. Brand misalnya. Ini mana gelas nih, gelas besar apa gelas kecil tuh beda-beda lagi gitu. Dia bisa tuh. Karena dia pengaplikasian di dunianya nanti gimana gitu. Terus menghitung juga gitu. Dia ngitungnya gini nih caranya. Mana ya? Oh nih. Gambarnya ya biar tahu ya. Dia perlu nggak? Perlu ya. Boleh. Jadi lain cara belajarnya dia Mbak, makanya. Nah, untuk tau nggak sebenarnya, nggak bisa lagi nih. Kenapa tuh nolong ke? Tunggu. Banyak banget videonya. Ada menghitung ya. Jadi, nah sebelum dia belajar di pensil dan kertas, dia belajarnya di sini nih nulisnya pakai kapur. Jadi di stimulusnya gitu dulu, yang penting dia mau. Nah kebanyakan dia pakai tangan kiri. Terus aku ngelarang enggak, karena kan anak masing-masing kemampuannya beda. Daripada nggak belajar sama sekali, nggak apa-apa. Anak yang pertama aku kidal sampai sekarang, makan juga pakai kiri. Nggak boleh lah, daripada nggak makan. Nggak apa-apa, menurut aku gitu ya. Orang tua lain-lainnya, tapi saya merasa kanan dan kiri sama aja. Tapi kalau untuk Gibran sendiri ada kecenderungan untuk kidal juga berarti? Kayaknya iya nih, saya melihat itu tuh kan, kita lihat dari perkembangan. Nah, dulu dia nggak pernah bisa di grup, nggak pernah. Dia waktu masuk sekolah ini perlu waktu 3 bulan untuk bisa begini. Nih. Untuk ngumpul di bar grup 3 bulan. Tadinya cuma di ujung. Sekarang udah bisa ikut nyanyi. Tadinya ya, Bu, ini mau diterusin apa Ibran udah siap sekolah? Saya bilang siap, karena kebiasaan aja. 3 bulan untuk dia bisa gini. Jadi emang sebagai orang tua tuh emang harus sabar. Anak tuh beda-beda. Nah, jadi termasuk introvert, tapi sekarang dia menikmati banget. Bahkan dia sampai gini nih, dia bisa sampai dance di tengah-tengah. Oh, oke. Baiklah, dia udah begitu sekarang. Tadinya dia cuma di circle ini, di ujung sebelah sana. Ini kelas nih, tempat kumpul. Di sana dia, bener-bener di sana 3 bulan. Aku sedih. Aduh, anakku gimana ya perkembangannya. Dari sana lama-lama deket, duduk. Lama-lama di tengah hari dia, gitu loh.
Jadi kan ternyata kan orang gitu, kita di kantor aja gitu. Kalau kita sama teman-teman bisa nyambung. Ada yang take time, emang nggak boleh, nggak apa-apa. Jadi perkembangan kan beda-beda. Kita nggak boleh maksa, tergantung dianya. Nah, dia belajar menghitungnya juga gini nih, mana ya? Nih dia. Jadi dia pakai barang. 1, 2, 3, nah disusun nama dia sampai 10. Iya. Tuh, susun nama dia 10 berarti 1, 2, 3 sampai 10. Jadi matematikanya gini. Jadi agak repot memang. Gitu. Tapi dia kan tahu. Gitu. Terus di rumah juga gitu, kita belajarnya gitu. Jadi jangan kalau maksudnya ini langsung putus asa gitu, anak gue nggak bisa gitu, ya emang nggak bisa kan, nggak caranya gimana gitu. Ini Wan, ini inget ya, ini satu gini ya. Ya kalau dia nggak tahu itu satu tuh apa, coba pakai barang. Nih 1 gelas. 2 tuh gimana sih? Oh, nih berarti apa? 1, 2 gelas. Oh, kalau kurangi 1 jadi 1. Oh, tuh dikurangin ya, mau ditambahin. Oh, 2 kan gitu. Ya memang masih sabar. Tuh, lagi ulang 10 tuh dia baru ikutin. Jadi caranya beda banget. Nah, jadi Ibran tuh mesti pelan-pelan gitu. Gak apa-apa. Tuh, akhirnya dia bisa menyelesaikan semua dari 1 sampai 10. Dia sendiri. Jadi ya memang cara anak beda-beda. Anakku yang ketiga nih, adiknya dia, gak usah diajarin, udah tahu semua, nggak tahu dari mana. Kan uyak-uyaknya 2. Aku kan jadi aku pusing lagi tapi pusing lain hal gitu loh. Jadi ya itulah ya hidup namanya ya gitu. Nah, sampai ini dia belajar pipis juga 3 bulan. Jadi dia ke toiletnya dia sendiri aja, kita juga lama. Pertama dia masih pipis di celana, pipis di celana. Saya ganti sepatu sampai bawa 3 sepatu ini. Lama-lama udah pipis di toilet. Jadi harus aku ke sana Ibran. Toilet Ibran ini dia dulu sama dia dilihat. Jadi 3 bulan dia mau pipis toilet, dia cuma masuk terus dia keluar lagi pipis duluan. Sampai akhirnya dia bisa pipis gini. Ini di sama gurunya, Bu, Ibran udah bisa gitu. Ini semua perkembangannya nih gitu. Tapi kalau untuk nih sama temennya sekarang udah bisa gaul. Tadinya nggak kenal. Sekarang udah shake hand, hai, udah tos ini. Tadinya nggak mau tahu. Sendirian ya di ujung. Jadi semuanya proses gitu kan Ibran. Jadi sampai sekarang sama Maya Hasan kita masih terapi darahnya. Jadi apa aja virus di giginya kan, karena giginya sekarang udah mulai tumbuh tuh gigi susunya. Jadi kita ke dokter gigi karena dia nggak pernah bilang sakit. Kalau sakit banget dia bilang mami dokter gigi, berarti udah sakit sekali. Jadi kita masih lihat tuh dia apa. Jadi waktu itu pernah begitu aku cium ini bau sekali kupingnya. Ternyata dia berenang airnya nggak keluar. Saya sampai ke THT. Mbak Asri ini radang, aduh kalau sebentar lagi jadi ada bolong ternyata di dalamnya, aduh akhirnya kita tetesin ini sekarang. Jadi kalau misalnya dia berenang di rumah tuh kita mesti bersihin kalau dia tidur. Sampai bau, aku kaget banget pas aku cium, kok bau ya, itu nggak telat gitu. Jadi perlunya kita ngelihat banget anak apapun tuh gitu, karena dia nggak ngomong, sakit nggak ngomong, itu tuh hebat banget. Aduh, jadi mesti kita. Nah ini kalau ini dari kita kan berobat sama dari itu tuh terapi frekuensi darah, tahu nggak? Dianya Maya Hasan. Kamu kapan-kapan liput di sana. Menarik sekali. Jadi dia dari terapinya itu ternyata badan kita berbicara, darah kita tuh ngirimin frekuensi, ditangkap lewat suara. Nah dari alat itu menemukan apa yang nggak bagus di Ibran, kayak di kepalanya nih ada yang sinkron,
jadi kepalanya banyak negatifnya, kita mau positifin. Jadi ternyata bisa dibenerin, aku syukur alhamdulillah. Kan kadang-kadang kalau kepala kenapa-napa langsung vonis dibenerin karena sel-selnya dari sana begitu. Tapi ternyata lewat Mama Ya Hasan semuanya bisa jadi misalnya terapinya dari 10 menit Asri udah turun dari 8 menit aja terapinya karena udah ada perbaikan. Bahkan alerginya aja kita mesti cari sendiri. Udah berapa bulan itu mulai terapi semenjak yang keluar waktu dulu habis dirawat itu? Dari ICU. Dari ICU itu kita baru tahu problem-problemnya Ibran nih banyak sekali. Terus kayak itu ternyata di film Ernest mempertemukan aku sama Mama Ya, aku nggak tahu kalau dia punya terapi frekuensi. Ternyata mau coba nggak Sri? Cocok. Karena nggak lewat omongan tapi lewat bukti-bukti dari saintis ya, karena kan ada buktinya. Iya, ternyata signifikan. Ibran bagus, dengan dia juga konsentrasinya lebih baik di sekolah, bisa menangkap hal-hal tadinya sama sekali diajak ngomong 2 arah gitu nggak bisa. Sekarang udah bisa ngomong 2 arah, malah dia udah nyanyi, "Mami you know what," aku bisa cerita sekarang. Iya, itu kan sinkronisasi kepala. Jadi dia di otak tengahnya sama otak di kirinya itu ada yang bisa di-balance. Ternyata bisa di-balance loh. Kan kita nggak tahu ya, itu kan dalam kepala loh. Ternyata bisa diajak ngomong sel-sel kita itu lewat frekuensi darah. Disampaikan gelombangnya melalui sel-sel kita sampai ke otak dan dia merubah, selnya berubah. Ya Allah Tuhanku, dari mana bisa begitu coba? Aku sama ya Allah Tuhanku, ini maksudnya kan ini adalah hal baru kan buat aku. Ini kan pengobatan baru juga ya mungkin di kedokteran mungkin belum ada, tapi ini cocok untuk anakku karena memang ternyata memang signifikan perkembangannya. Jadi aku masih terus itu kayak laporannya nih kayak gini nih, nanti ada mau lihat? Boleh. Tapi Mbak Sri itu untuk yang tadi Mbak Sri mention tadi itu ada jangka waktunya nggak sih? Maksudnya kayak sampai total dia sembuh kah atau? Iya, biasanya sampai 0 dia. Nih, bentar ya. Udah dipanggil lagi nih kayak gini nih. Nih, hasil terapi Ibran nih kayak gini nih. Kayak rapot gitu ya? Iya, kayak rapot. Jadi ada batu keringnya, fungsi saraf 2 misalnya gitu. Tadinya terapinya awalnya 5 menit, sekarang jadi durasinya 4 menit gitu. Terus ada lagi, ini semua mesin yang baca. Terus dia membuka lapisan energi tubuh, unmax ya. Tadinya dia durasinya masih 3 menit, nah ini 7. Nah ini kayak lack of a connection, ini ada di kepala nih. Itu tadinya 7 menit jadi 3 menit itu. Tapi berubahnya jadi dianya juga berubah, mengerti apapun, lebih konsentrasi, growth namanya. Berarti perubahannya emang terasa langsung. Yes, untuk Ibra cocok. Iya. Nah, tuh. Ya gitulah. Oke, udah, sudah. Cukup? Hah? Seru? Seru. Ini siapa nih? Aku lupa. Canggih. Terakhir untuk mendampingi anak dengan kondisi seperti ini kan ternyata butuh kesabaran yang luar biasa. Iya. Untuk ibu-ibu di depan mungkin yang punya sensitivitas tinggi, misalkan anaknya udah bisa apa, anak aku jam umur segini udah bisa ini. Iya, itu betul. gimana? Iya, jadi Ibran ini sama lahirnya anak. Kenapa sih Tuhan kasih lahir anakku ketiga ya? Karena mungkin dari stimulasi anakku yang ketiga ini jadi menstimulasi Ibran ini untuk bergerak cepat karena ada adiknya. Jadi lihat adiknya, dia punya teman. Jadi Ibran itu dia 6 tahun tapi seperti adiknya, seperti 4 tahun. Ini kayak benar-benar kayak anak kembar. Tapi luar biasa perkembangan Ibran untuk konsentrasinya sama kepintarannya terus melesat naik dari stimulasi Adiknya. ya. Jadi ditambah ada terapi ini juga ya. Jadi menurut aku
mungkin ini ya, aku dikasih rezeki sama kebiasaan banyak ini, mungkin juga untuk memfasilitasi anakku yang terapinya memang seminggu 2 kali masih sensori, motorik masih. Nah, itu juga yang lain, tapi apa yang bikin kita jadi belajar terus segala hal, menghormati setiap detik, setiap menit. Nah, termasuk ini aku senang banget karena kemarin dia kita tuh baru pertama kali liburan ke Jogja. Karena saya nggak pernah berani bawa dia jalan jauh karena dia nggak bisa makan makanan aneh karena kita masih masak, terus ke tempat baru nggak bisa. Jadi kemarin saya syuting di Yogyakarta, jadi papinya bawa dia naik kereta api. Nah di kereta api dia senang banget naik kereta karena kita cobain MRT dari Cibubur ke itu ya, jadi sebelum kita mau ke Jogja, jadi dia udah tahu tuh walaupun dia dan 7 jam perjalanan adanya di mana? Adanya di batas gerbang, gerbong. Dia berdiri aja lihat jalan. Karena kan aku lagi syuting di sana, jadi nungguin maminya gitu. Tapi adek duduk gitu kan, dia duduk supaya ini, terus dia nggak mau duduk karena dia senang lihat terus di itu kan di perbatasan itu kan dia bisa lihat dia putar gitu. Jadi kita baru bisa jalan karena perkembangan dia pesat ini. Tadinya dia kalau mau jalan takut karena nggak sesuai sama ekspektasi dia. Di jalan lama gitu nggak bisa. Nah, sekarang udah bisa. Aku senang banget. Ya mudah-mudahan anak-anakku belum ada yang naik pesawat. Karena kita belum berani bawa dia naik. Takutnya dia belum bisa. Kita masih ceritain dulu, oh ini gitu. Nanti kalau ngamuk di dalam gimana? Karena dia nggak biasa. Jadi Ibran itu kan banyak rumah sakit. Masuk ruangan, taunya tuh mau disuntik atau operasi gitu. Jadi kalau kita lagi pesawat lewat lorong itu kan kayak mau kemana. Jadi takutnya dia berontak, takut mau masuk ke dalam apa gitu. Gitu. Mbak Asri, tapi aku pengen Jadi semangat terus untuk ibu-ibu yang anak-anak yang sedang berobat sedang apa. Itu tadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, masih ada sehat. Kalaupun memang jatuhnya nanti ujungnya bukan sesuatu hal yang baik, tapi mudah-mudahan Tuhan kasih terbaik buat anak kita. Supaya kita kan ingat yang baik. Mbak Asri, terakhir kan tentunya punya anak tengah seperti itu kan, maksudnya dengan kondisi seperti itu kan nggak mudah gitu ya. Gimana sih kasih pengertian ke kakak dan adiknya tentang kondisi Gibran sendiri? Kasih pengertian. Aku gak usah kasih pengertian, tapi mereka lihat sendiri. Anak yang pertama Ibran mau jadi dokter, tapi sekarang karena dia bilang aku pengen tahu adikku sakitnya apa, pengen selalu bisa buat dia. Anak yang pertama Ibran nilainya bagus-bagus, aku jadi dokter mam buat adik. Gitu. Jadi anakku yang ketiga juga apa namanya, kalau ada apa-apa sama kakaknya dia yang paling depan belain. Misalnya tuh ada lagi main terus dia diapain sama orang, gitu dia nggak boleh gitu orang cuma main gitu. Jadi nggak usah diajarin, Ngerti sendiri. tahu mereka tahu dari mana kalau kakaknya memang butuh pengawasan. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.